Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari presenter 3 yang beranggotakan saya Rizka Nurul Cahyani, Puji Lestari, Ade Nuria, dan juga Digi Ardianto dari program studi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai akuntansi kewajiban. Selanjutnya yaitu definisi kewajiban. Menurut PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban pada paragraf 5, yaitu utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Pada paragraf 9 dan 10 yaitu setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal penarikan. Kemudian pada paragraf 7 dan 8, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas perusahaan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga dapat terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Kewajiban pada masyarakat luas, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi atau relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Klasifikasi kewajiban. Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pada PSAP nomor 9, paragraf 11-13, suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Pada contoh format neraca pemerintah, provinsi atau kabupaten atau kota diilustrasi lampiran 2.2 PSAP 01.B, PSAP nomor 1 PP nomor 71 tahun 2010 dicantumkan akun-akun yang termasuk kewajiban jangka pendek antara lain 1. Utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. 2. Utang bunga. Bagian lancar utang dalam negeri pemerintah pusat. Yang keempat, bagian lancar utang dalam negeri pemerintah daerah lainnya. Yang kelima, bagian lancar utang dalam negeri lembaga keuangan bank. Yang keenam, bagian lancar utang dalam negeri lembaga keuangan bukan bank. Yang ketujuh, bagian lancar utang dalam negeri obligasi. Yang kedelapan, bagian lancar utang jangka panjang lainnya. Yang kesembilan, utang jangka pendek lainnya. Pada paragraf 14 PSAP nomor 9, suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jika jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. Entitas bermaksud untuk menandai kembali atau refinance kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau refinancing atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Pada contoh format neraca pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota, diilustrasi lampiran 2.2 PSAP 01B, PSAP nomor 1 PP nomor 71 tahun 2010 dicantumkan akun-akun yang termasuk kewajiban jangka panjang antara lain 1. Utang dalam negeri pemerintah pusat. 2. Utang dalam negeri pemerintah daerah lainnya. 3. Utang dalam negeri lembaga keuangan bank. 4. Utang dalam negeri lembaga keuangan bukan bank. 5. Utang dalam negeri obligasi. 6. Utang jangka panjang lainnya. Pada paragraf 84 PSAP nomor 9, utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Pada Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penetapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah, menjelaskan kewajiban jangka pendek yang terdapat di PPKD dan di SKPD, serta kewajiban jangka panjang yang ada di PPKD. Kewajiban jangka pendek di PPKD antara lain utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban, utang jangka pendek lainnya. Kemudian kewajiban jangka pendek di SKPD. Yang pertama, utang perhitungan pihak ketiga atau PFK,
pendapatan diterima di muka, utang beban, utang jangka pendek lainnya. Kemudian kewajiban jangka panjang di PPKD. Yang pertama utang dalam negeri, yang kedua utang luar negeri, yang ketiga utang jangka panjang lainnya. Baiklah, di sini saya Puji Lestari. Saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, pengakuan kewajiban, dan yang kedua, pengukuran kewajiban. Kita akan bahas yang pertama dulu ya, yaitu mengenai pengakuan kewajiban. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 87, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Dalam PSAP nomor 9 paragraf 22, kewajiban dapat timbul dari yang pertama transaksi dengan pertukaran, yang kedua transaksi tanpa pertukaran, yang ketiga kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dan yang keempat kejadian yang diakui pemerintah. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama transaksi dengan pertukaran. Timbulnya transaksi dengan pertukaran yaitu ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Pengakuan transaksi dengan pertukaran terjadi ketika suatu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Contohnya, saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar atau ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Itu suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak, yaitu pemberi dan penerima kerja, menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa yang telah diberikan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan. Contoh kewajiban yang timbul dari transaksi pertukaran. Pada tanggal 10 Oktober 2012, Pemkot Lampung melakukan pengadaan personal komputer atau PC dengan PT Smart Teknik dengan nilai 60 juta rupiah. Pemkot Lampung dan PT Smart Teknik sepakat untuk pembayaran komputer tersebut dilakukan pada 1 Maret 2012. Jawabannya yaitu atas transaksi tersebut, Pemkot Lampung akan mencatat dan melaporkan di neracanya kewajiban jangka pendek sebesar 60 juta rupiah pada tanggal 10 Oktober 2012 ketika komputer itu diterima. Nah, selanjutnya ada transaksi tanpa pertukaran. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran. Selanjutnya ada kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah yaitu kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Pengakuannya yaitu secara umum suatu kewajiban diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Contohnya yaitu kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Nah, selanjutnya ada kejadian yang diakui pemerintah. Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi umum. Namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah, karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah memiliki tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada.
Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian yang disebabkan oleh entitas non-pemerintah dan bencana alam yang akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah. Dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Contoh kejadian yang diakui pemerintah. Dalam kasus bencana kerusuhan di Lampung Selatan, bagi setiap keluarga yang rumahnya hancur akan diberikan ganti rugi sebesar 50 juta rupiah. Apabila sudah dicantumkan dalam peraturan atau surat ketetapan yang sah, tetapi belum dibayar. Dengan kata lain, pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut. Yang pertama, badan legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan. Yang kedua, transaksi dengan pertukaran timbul, misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan, misalnya pembayaran langsung ke korban bencana. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu pengukuran kewajiban. Pada paragraf 32-34 PSAP nomor 9 dijelaskan bahwa kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Berikut ini penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan seperti yang sudah dijelaskan dalam PSAP nomor 9 paragraf 35-55. Yang pertama, utang pihak ketiga. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non-pemerintah. Yang kedua, utang transfer. Kewajiban suatu entitas laporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, utang bunga. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sesuai sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Yang keempat, utang perhitungan pihak ketiga. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan berupa perhitungan pihak ketiga atau PPK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Yang kelima, bagian lancar utang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang keenam, kewajiban lancar lainnya. Biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun, pengukuran untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Misalnya, utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Yang ketujuh, utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan. Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan atau non-trade debt merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Yang kedelapan, utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari atau original face value, dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang masih dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premi harus dinilai sebesar nilai pari.
Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo. Sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premi nilainya akan berkurang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Nuria. Selanjutnya akan saya bahas mengenai prosedur kewajiban. Pencatatan akuntansi untuk kewajiban terdiri dari 2 kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca dan atau laporan operasional basis accrual, dan untuk keperluan penyusunan laporan realisasi anggaran berbasis kas. Pencatatan untuk keperluan penyusunan neraca adalah kas bertambah di sebelah debit dan kewajiban bertambah di sebelah kredit. Pencatatan untuk keperluan penyusunan laporan realisasi anggaran adalah kas bertambah di sebelah debit dan penerimaan pembiayaan bertambah di sebelah kredit. Pencatatan kewajiban terdiri dari 2 pencatatan, yaitu pencatatan kewajiban jangka pendek dan pencatatan kewajiban jangka panjang. Nah, yang akan saya bahas di sini nanti ada 3 hal terkait dengan 2 pencatatan tersebut, yaitu fungsi-fungsi terkait, dokumen yang digunakan, dan pencatatan akuntansinya. Fungsi-fungsi terkait dalam pencatatan kewajiban jangka pendek. Yang pertama, pejabat pengelola keuangan daerah. Yang kedua, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang ketiga, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran. Yang keempat, pejabat penata usaha keuangan SKPD. Yang terakhir, bendahara umum atau kuasa bendahara umum daerah. Dokumen yang digunakan dalam pencatatan kewajiban jangka pendek. Yang pertama, surat perintah membayar. Yang kedua, surat perintah pencairan dana. Yang ketiga, bukti transfer atau penyetoran atas utang perhitungan pihak ketiga. Yang keempat, buku besar. Yang kelima, buku besar pembantu. Dan yang terakhir, laporan posisi utang jangka panjang. Selanjutnya akan saya bahas terkait dengan pencatatan akuntansi kewajiban jangka pendek. Yang pertama yaitu kewajiban kepada pihak ketiga. Kewajiban kepada pihak ketiga ini timbul karena terdapat manfaat yang telah diterima oleh pemerintah daerah namun belum dibayar oleh pemerintah daerah. Contohnya, pada tanggal 5 Mei 2011, pihak ketiga telah melakukan pemeliharaan gedung kantor. Tagihan yang muncul sebesar 5 juta dan akan dilunasi pemerintah daerah pada tanggal 15 Mei 2011. Nah, untuk jurnal saat pemeliharaan gedung kantor telah selesai di SKPD, yaitu dalam laporan operasional di jurnal beban pemeliharaan debit 5 juta dan kewajiban kepada pihak ketiga kredit 5 juta. Untuk laporan realisasi anggarannya tidak di jurnal. Lalu, untuk jurnal saat pembayaran kewajiban pemeliharaan kepada pihak ketiga di SKPD pada tanggal 15 Mei 2011, di jurnal pada laporan operasional yaitu kewajiban kepada pihak ketiga debit 5 juta, kas bendahara pengeluaran kredit 5 juta. Nah, untuk laporan realisasi anggarannya, jurnalnya belanja pemeliharaan debit 5 juta, silpa kredit 5 juta. Selanjutnya yaitu kewajiban transfer. Kewajiban transfer ini merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Nah, contohnya pada tanggal 5 Mei 2011, pemerintah daerah telah menetapkan alokasi dana desa atau ADD sebesar 5 juta yang akan ditransfer dan dibayar pemerintah daerah pada tanggal 15 Mei 2011. Untuk jurnal saat penetapan ADD di PPKD pada tanggal 5 Mei 2011 akan dijurnal pada laporan operasional yaitu beban bantuan ADD debit 5 juta dan kewajiban jangka panjang transfer kredit 5 juta. Untuk laporan realisasi anggarannya tidak dijurnal. Selanjutnya, jurnal saat pembayaran di PPKD pada tanggal 15 Mei 2011. Pada laporan operasional akan dijurnal kewajiban jangka panjang transfer debit 5 juta dan kas BUD kredit 5 juta. Untuk laporan realisasi anggaran akan dijurnal belanja bantuan ADD debit 5 juta dan silpa kredit 5 juta. Selanjutnya yaitu utang bunga. Utang bunga ini timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang, misalnya bunga utang dari perbankan dan utang obligasi.
Contohnya, pada tanggal 1 Mei 2011 diterima pinjaman dari Bank BPD sebesar 480 juta dengan masa pinjaman 4 tahun. Angsuran pokok pinjaman 10 juta yang dibayar setiap tanggal 1 awal bulan dengan bunga 1 juta setiap bulannya. Pada tanggal 31 Desember 2011, terdapat beban bunga bulan Desember yang belum dibayar sebesar 1 juta. Nah, untuk jurnal saat pengakuan kewajiban bunga di PPKD pada tanggal 31 Desember 2011 akan dijurnal pada laporan operasional saja, yaitu beban bunga debit 1 juta dan kewajiban bunga kredit 1 juta. Selanjutnya yang keempat yaitu bagian lancar utang jangka panjang. Nah, bagian lancar utang jangka panjang ini merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Perkiraan ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang pada setiap akhir periode. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Nah, untuk contohnya, pada tanggal 31 Desember 2011, terdapat utang sebesar 400 juta yang belum dibayar. Dari nilai utang tersebut, sebesar 120 juta akan jatuh tempo pada tahun 2012. Jurnal harus dibuat untuk mereklasifikasi utang jangka panjang ke dalam utang jangka pendek. Jurnal saat pengakuan bagian lancar utang jangka panjang di PPKD pada tanggal 31 Desember 2011 akan dijurnal pada laporan operasional saja, yaitu kewajiban bank debit 120 juta dan bagian lancar utang jangka panjang kredit 120 juta. Yang terakhir yaitu utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. Jumlah pungutan atau potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut atau dipotong. Utang PFK dapat muncul karena pungutan sementara pajak yang dipungut di SKPD sebelum disetorkan ke kas negara. Untuk contohnya yaitu pada tanggal 15 Mei 2012 dipungut dan disetorkan pajak belanja sebesar 50 juta. Jurnal saat terjadi pungutan pajak di SKPD pada tanggal 15 Mei 2012 tersebut yaitu akan dicatat pada laporan operasional saja dengan mendebit kas bendahara pengeluaran 50 juta dan mengkredit kewajiban PFK 50 juta. Jurnal saat terjadi penyetoran pajak di SKPD akan dijurnal pada laporan operasional saja pada tanggal 15 Mei 2012 yaitu dengan kewajiban PFK debit 50 juta dan kas bendahara pengeluaran kredit 50 juta. Selanjutnya, fungsi-fungsi terkait dalam pencatatan kewajiban jangka panjang. Yang pertama, pejabat pengelola keuangan daerah. Yang kedua, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran. Yang ketiga, pejabat penata usaha keuangan SKPD. Dan yang terakhir, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan dalam pencatatan kewajiban jangka panjang. Yang pertama SPM, yang kedua SP2D, yang ketiga laporan posisi utang jangka panjang, yang keempat buku besar, dan yang terakhir buku besar pembantu. Selanjutnya akan saya bahas terkait dengan pencatatan akuntansi kewajiban jangka panjang. Kewajiban kepada pihak ketiga. Utang kepada pihak ketiga merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Transaksi realisasi utang merupakan transaksi penerimaan pembiayaan, sedangkan pada saat pembayaran pokok utang jangka panjang dilakukan, dikelompokkan ke dalam transaksi pengeluaran pembiayaan. Untuk contohnya yaitu pada tanggal 1 Mei 2011 diterima pinjaman dari Bank BPD sebesar 480 juta dengan masa pinjaman 4 tahun. Angsuran pokok pinjaman sebesar 10 juta setiap tanggal 1 awal bulan dengan bunga sebesar 1 juta setiap bulannya. Jurnal saat penerimaan pinjaman di PPKD pada tanggal 1 Mei 2011 pada laporan operasional akan dijurnal kas BUD debit 480 juta, kewajiban jangka panjang bank kredit 480 juta. Pada laporan realisasi anggaran akan dicatat yaitu silpa debit 480 juta, penerimaan pembiayaan pinjaman kredit 480 juta.
Jurnal saat pembayaran angsuran pinjaman dan pembayaran bunga di PPKD pada tanggal 1 Juni 2011. Dalam laporan operasional akan dijurnal kewajiban jangka panjang bank debit 10 juta, beban bunga debit 1 juta, dan kas BUD kredit 11 juta. Lalu, pada laporan realisasi anggaran akan dijurnal yaitu pengeluaran pembiayaan angsuran pinjaman debit 10 juta, belanja bunga debit 1 juta, dan silpa kredit 11 juta. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.